Oke, ingatkah kalian dalam chapter 1044 kala itu ada sebuah panel yang memperlihatkan percakapan antara para Gorosei di markas besar dalam kastil Pangea itu sendiri. Di sana mereka takut nih, juga tak menyangka jika buah iblis yang dibawa Husu itu kembali setelah berabad-abad lamanya. 800 tahun lalu sudah mereka mengincar buah itu, tetapi nih selalu saja kesusahan karena serasa bergerak semaunya sendiri. Yaitu adalah tipe mythical Zoan Hitohitonomi, prajurit tempur terkuat Nika. Ya, sekarang ini nih dengan munculnya sosok Im Sama itu yang kemarin pun juga seperti memiliki after egonya, dark impulsifnya sendiri. Apakah mungkin nih Nika itu sebenarnya ditakdirkan untuk menghadapi sang raja dunia itu tadi? Nah, bahkan nih Gorosei saja itu mengganti nama Hitohitonomi ini menjadi Gomu Gomu agar seseorang tak pernah tahu spesial dan menakutkannya buah iblis tersebut di mata para Gosei, bahkan juga dunia sebelum abad kekosongan itu telah hancur. Nah, ini adalah gambaran kisah tentang prajurit pemberani Nika nih dengan membawa ancaman besar untuk pemerintahan dunia, serta tentunya adalah Im Sama. Oke, kita mulai. Yo nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan berikan kalian teori besar nih perihal prajurit matahari Nika adalah ancaman nyata untuk pemerintahan dunia dan juga Im Sama. Kisah ini sudah dikhawatirkan sejak 800 tahun lalu. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari DRTV. Follow juga nih Instagram dan TikTok official DRTV Mediatif yang berisikan populer konten Asian pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. One Piece chapter 1043 dahulu memiliki teka-teki yang relevan sekarang ini. Perkataan itu dimulai dari intuisi Zunesa. Dia berkata kepada Momonosuke dengan sangat keras. Dengarkan suaranya, suara yang belum pernah kau dengarkan lagi selama 800 tahun. Tidak salah lagi, dia adalah genderang pembebasan dan dia telah di sini. Momonosuke, Joy Boy telah kembali. Lalu diperlihatkan Luffy itu tersenyum lebar kala itu dan wajahnya terlihat mencair yang aneh nih dan mulai turun menutupi wajahnya itu. Sampai akhirnya kita sudah diberitahu jika Luffy membangkitkan awakening buah iblis sekaligus Gear 5-nya itu, dan itu adalah perubahan prajurit legendaris Nika. Ya, Sun God Nika. Inilah yang menjadi teka-teki kemarin nih. Setelah kita membuat hipotesa tentang Joy Boy, kami beranggapan jika Joy Boy itu adalah sebuah gelar, maka di era Luffy dengan perubahan Nika adalah Joy Boy yang sesungguhnya. Nah, perubahan itu juga divalidasi nih oleh panel yang memperlihatkan Gorosei dalam chapter 1044 kala itu. Mereka mengatakan sangat takut jika buah iblis yang disembunyikan namanya dari fan One Piece sendiri selama 25 tahun itu dan telah mereka cari nih sejak 800 tahun akan bangkit kembali. Ya, Gorosei sadar itu adalah buah iblis raja Hitohitonomi dengan perubahan model mitologi prajurit Nika. Sebuah fakta besar di One Piece Universe-nya sendiri di mana seorang Gorosei ternyata sangat takut akan dua hal itu. Yang pertama adalah kemunculan kembali sosok gajah purba raksasa atau yang kita kenal dengan nama Zunesa. Dan yang kedua adalah buah iblis yang legendaris itu, di mana banyak yang mengatakan jika yang dimaksud oleh Gorosei dengan buah iblis legendaris itu adalah Gomu Gomu no Mi milik Bakasenchu kita, Monkey D. Luffy. Ya, sebenarnya sekarang namanya Hitohitonomi sih. Untuk Zunesa sendiri nih, makhluk seperti ini tuh pemerintah dunia harus menghapusnya dari sejarah dunia. Pasalnya seperti yang kita tahu selama ini sesuatu yang dihapuskan dari sejarah itu adalah hal yang berhubungan dengan Void Century atau abad kekosongan. Dan tentu Gorosei tidak ingin nih seseorang mengetahuinya lebih dalam lagi karena mereka merahasiakan sesuatu tentang raja dunia sendiri. Jika memang buah iblis legendaris yang dimaksud Gorosei ini adalah buah iblis milik Luffy, berarti alasan namanya dihilangkan atau diubah dari sejarah nih adalah karena masih berhubungan dengan Void Century tadi. Dan selain itu orang yang memakannya sebelumnya hidup di era Void Century pula. Yang sudah pasti nih jika itu adalah Joy Boy, dan perubahan awakening Hitohitonomi ini pun juga menghasilkan dewa matahari prajurit legendaris Nika. Sedikit flashback lagi nih, Wusu saja pernah bercerita mengenai sosok yang dikenal sebagai Sun God Nika ini. Dia adalah seorang prajurit legendaris yang dikatakan hanyalah sebuah mitos belaka yang dikenal sebagai sang dewa matahari. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Wusu sendiri, Sun God Nika ini adalah sebuah ancaman untuk pemerintahan dunia.
Namun Nika bukanlah satu-satunya entitas dengan julukan sebagai God alias dewa di universe One Piece itu sendiri. Oke, untuk memecahkan teori ini kita perlu jauh mundur ke belakang nih, ke Artscape ya, tepatnya di flashback dari Nolan dan juga Kalgara yang terjadi 400-an tahun yang lalu sampai ke sang raja atau ratu dunia yang melakukan genosida terhadap Lulusia Kingdom kemarin itu. Nah, jika diperhatikan nih ke panel di mana itu menampilkan akan adanya sebuah upacara pengorbanan yang dilakukan di sebuah prasasti atau altar itu sendiri, di adegan ini ada beberapa dewa yang namanya disebutkan. Mulai dari God of the Sun alias dewa matahari, God of the Rain alias dewa hujan, God of the Forest alias dewa hutan, dan yang terakhir God of the Land alias dewa bumi. Nah, jika kita merujuk pada hal ini, bagaimana jika nantinya cerita One Piece ini memang akan menampilkan dewa-dewa yang disebutkan tadi? Toh juga sekarang ini nih, 1 dari 4 dewa ini sudah diperkenalkan kepada kita semua ya kan? Bila pun ini memang nantinya akan benar-benar terjadi, maka pengguna dari 4 kekuatan mutlak inilah yang seharusnya layak untuk mendapatkan gelar sebagai Yonko alias Kaisar Lautan dan menjadi penyeimbang lautan yang sebenarnya. Namun pertanyaan terbesarnya ini akan timbul dari pertanyaan itu tentunya adalah, siapakah orang yang memiliki kemampuan yang dijuluki sebagai dewa selain Luffy Bakasencho kita dengan Hito-Hitonomi model dewa matahari itu? Who knows? Tetapi nih ada yang menarik pula dalam kasus Joy Boy, atau dalam istilahnya Luffy itu setelah Zunisa memvalidasi kebangkitannya itu sendiri, di mana Luffy sendiri itu adalah God of the Sun, orang yang berhubungan dengan para raja, dan 25 tahun kala itu Rogers pun juga pernah menceritakan ramalannya. Orang dalam ramalan di mana dalam 25 tahun lagi akan bertemu dengan senjata kuno Poseidon alias sang penguasa dan sang putri Shirahoshi, akan terlahir di era bajak laut yang diciptakan oleh Roger, yang mana orang ini nantinya juga akan serta-merta mewarisi tekad mulia Rogers itu sendiri. Sosok raja yang ada dalam ramalan sekaligus juga sosok yang dicari Roger itu untuk dapat mewarisi tekad miliknya ini sendiri, tidak lain adalah Bakasencho kita, Monkey D. Luffy. Pria ini dengan topi jerami yang sama dengannya. Nah, hal ini diperkuat pula dengan Luffy yang sudah menjadi hubungan dengan senjata kuno Poseidon alias putri Shirahoshi sendiri di Out Fishman Island yang lalu itu tentunya. Setelah Luffy dan juga Shirahoshi itu melakukan kontak bersama nih, tepatnya saat kepulangan bajak laut topi jerami menuju dunia baru sendiri disambut dengan baik oleh para paus itu. Bahkan mereka tampak cukup bergembira nih, yang mana ini semakin memperkuat kemungkinan pula jika Luffy Bakasencho kita lah satu raja yang lainnya dalam ramalan itu. Jadi nih, 2 raja atau 2 penguasa yang dimaksud di dalam ramalan itu adalah putri Shirahoshi yang sudah pasti, dan juga Monkey D. Luffy sebagai kandidat terkuatnya. Namun bagaimana nih kalau teori pertemuan 2 raja yang sebenarnya itu bukan pada Shirahoshi, melainkan sang raja dunia yang duduk di balik tahta yang dianggap kosong di Marijoa sana? Yah, Im Sama, orang yang kemarin itu diketahui oleh Sabo nih, lalu dia mencoret peta yang dibawanya itu dan meledakkan Lulusia Kingdom. Sebelumnya orang ini juga berdiri di depan topi jerami raksasa pula, yang banyak para fans hubungkan itu adalah milik Joy Boy di masa lalu di era kerajaan kuno itu sendiri, di mana Wano Kuni masih menjadi bagian di dalamnya. Karena jika kita ngebahas dewa-dewa tadi, sepertinya Im Sama itu masuk di antaranya. Entah dia dewa bumi atau bahkan dewa hujan. Dia bakal melakukan genosida kepada Lulusia dan Sabo kemarin dengan cara menyerang melalui langit. Beberapa para fans menganggap mungkin dialah orang yang tahu tentang Uranus. Dan jika ditarik mundur lagi, Uranus sendiri adalah Ancient Weapon, dan Ancient Weapon berhubungan dengan Void Century. Void Century berkaitan dengan kerajaan kuno, dan Joy Boy terikat di dalamnya. Bahkan Nika yang dikenal prajurit legendaris itu pun juga hidup 800 tahun kala itu. Tentu Im Sama itu adalah orang yang mengetahui pula nih kebenaran-kebenaran tentang abad kekosongan itu sendiri dan juga kerajaan kuno. Karena pemerintahan dunia sendiri diciptakan sesaat atau setelah mereka melawan kerajaan luar biasa besar yang ada di masa lalu. Untuk memperkuat sistem mereka, dia menciptakan penggabungan aliansi 20 negara bagian dari 20 raja pendiri untuk membuat sistem terkuat World of Government dengan pusatnya berada di Marijoa sana. Bukankah ini lebih masuk akal lagi? Lalu pertanyaan sekarang nih, apakah memang benar di suatu masa nanti dan masa depan memang sudah ditakdirkan prajurit terkuat Nika itu yang mendapati gelar sebagai Joy Boy akan ditakdirkan melawan raja atau ratu dunia di balik singgasana Marijoa sendiri? Jika seperti itu, maka make sense nih, Luffy itu adalah simbol besar perlawanan untuk Im Sama. Nah, pernyataan ini bahkan diperkuat dengan validasi teriakan Shirohige di akhir hidupnya kala itu.
Kalian dengar, ada seorang yang memiliki semangat dari Roger, seseorang yang meneruskan masa depan podcast The Ace. Meski darah keturunan mereka telah terputus, nyala semangat mereka tak akan pernah berakhir. Semangat itu telah turun-temurun sejak era masa lalu. Dan di suatu hari nanti di masa depan akan ada seorang yang memikul sejarah yang telah berlalu ini dan pemberani menentang dunia itu. Sengoku, kau dan pemerintahan dunia takut akan peperangan yang melibatkan seluruh dunia itu. Aku tak tertarik dengan semua hal itu. Tetapi saat seseorang berhasil menemukan harta itu, dunia akan menjadi sangat kacau. Dan aku yakin hari di mana seseorang akan menemukannya akan segera datang. One Piece memang benar adanya. Nah, jika seperti itu nih, pesan akhir dari Shirohige itu sepertinya semua itu memang relate nih, yang merujuk pada Luffy sendiri, yang mana Luffy itu sekarang memiliki Hito-Hitonomi, buah iblis yang ditakuti oleh para Gorosei, dengan jiwa seorang prajurit dewa matahari legendaris Sun God of Nika. Maka tinggal menunggu masa nih ketika peperangan besar sudah sering terjadi. Marijoa adalah bidikan terakhir untuk mempertemukan Nika versus Im Sama. Siapa sesungguhnya sang raja dunia di balik singgasana di Pangea itu? Sosok yang telah melakukan genosida dengan sebegitu gampangnya nih, dengan karakteristik mata tajam seperti elang sendiri. Klan Takanomi mungkin memang ada di era abad kekosongan. Dan pola mata Luffy sendiri ketika berubah ke mode Nikanya itu juga serupa seperti apa yang dimiliki oleh Im Sama. That's really amazing. Gimana pendapat kalian nakama? Jadi itulah tadi nih pembahasan kita mengenai teori perihal prajurit matahari Nika adalah ancaman nyata nih untuk pemerintahan dunia dan juga Im Sama. Melalui Hito-Hitonomi itulah Gorosei sudah mewaspadai dan mencarinya sejak 800 tahun era abad kekosongan. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.